Lalu dia mati dicabut oleh Tuhan di atas kesesatannya itu, akhirnya dia masuk neraka. Itu ada orang hadis. Ada sebaliknya, orang yang mulai kecil, muda, terus tidak pernah sembahyang, tidak karu-karuan tingkah lakunya itu. Ya, akhirnya setelah dekat tinggal sejengkal dia mau mati, dia lalu entah secara kebetulan dia menemukan sesuatu, entah teman, entah apa, lalu menjadi baik anak ini. Tekun, tobat kepada Allah. Di atas tobatnya itulah dia dicabut. Sehingga dia masuk surga. Itu ada hadis. Dan sahih hadis itu. Oleh karena itu kita yang sudah diberi petunjuk Allah, jangan sombong. Jangan menghina orang yang belum baik. Orang yang belum sembahyang kita doakan. Jangan dinyek. Wah, pelan, rokok. Kutuk Tuhan tidak boleh. Kita dilarang oleh agama mengutuk orang. Sampai pun orang kafir tidak boleh itu. Dengan menyebut nama loh. Tapi kalau secara umum, kutuk Tuhan akan menimpa mereka yang koruptor. Tapi tidak disebut namanya. Ya. Mereka yang menggorok leher rakyat, mana boleh, tidak apa-apa itu. Itu namanya tidak. Tapi kalau ditujukan A, kalau tidak ada bukti, awas sampean. Kalau si A itu mudah-mudahan dikutuk Tuhan karena dia begitu. Hatta pun orang kafir tidak boleh. Kecuali kalau sudah mati dan matinya mati kafir. Namanya Abu Jahal, Fir'aun, boleh. Boleh. Kutuk Tuhan. Tabbat yada Abi Lahab. Itu Abu Lahab dikutuk. Tapi sudah mati. Tapi kalau masih hidup, kenapa? Karena orang kafir pun. Kalau masih hidup, masih ada kemungkinan dia menjadi orang baik, orang mukmin, orang baik. Dan tidak ada terlambat, sudah ada. Ya. Dan tidak ada barang yang sukar bagi Allah. Itu maksudnya hati manusia itu berada di antara dua jari Tuhan. Ini menurut arti ulama sahabat. Kholaf, yaitu aliran takwil apa tadi? Tafsili. Tafsil. Nah itu banyaklah contoh-contoh yang sama dengan ini. Jadi untuk gampangnya, sekarang saya melangkah kepada pertanyaan langsung. Ini supaya jangan terlalu berlarut-larut. Saya di sini memang membawa kitab hadis yang menyebutkan tentang itu. Tapi maaf saja, tentang Dajjal ini cukup banyak hadis. Tapi yang saya kemukakan ini hanya sebagian saja. Yaitu Ad-Dajjal. Itu dari kata-kata Dajjal. Ya. Dajjal itu menutup. Jadi, Dajjal itu menutupi kebenaran. Karena itu arti Dajjal itu pembohong besar. Dajjal, kata-kata Dajjal. Dikatakan di dalam hadis, Ad-Dajjalu mamsuhul aini. Dajjal itu dihapus matanya. Mamsuhul ain. Artinya, menurut Imam Manawi, salah satu matanya itu diratakan seperti batu ini. Jadi tidak ada bekas ada mata. Jadi ini rata gitu loh. Bukan kok ada matanya terus gini, enggak. Memang tidak ada. Jadi cuma satu matanya itu. Ini kan lain daripada yang lain ini. Ya. Kalau yang banyak kita ketahui itu dua mata, cuma yang satu tertutup. Ya. Atau sakit atau apa. Ini enggak. Mamsuhul ain ini dihapus seperti batu. Terus maktubun baina ainaihi gafir.
Nah ini di sini persis di kira-kira antara dua mata kalau ada matanya. Di sini ini ada tulisan kafir. Di sini dia kafir. Ini menurut hadis ini. Di antara dua mata ada tulisan kafir. Yaqra'uhu kullu muslim. Bisa dibaca oleh setiap orang Islam. Jadi orang yang Islam dan beriman mesti tahu. Tulisan itu kelihatan. Nah, di dalam mengertikan ini, apakah orang di dalam sebuah riwayat hadis yang lain dikatakan ada tulisan kafir yang yaqra'uhu kullu mu'minin katibin ghairi katibin. Asal dia orang Islam, apakah dia buta huruf atau tidak buta huruf, bisa baca. Dan kafir ada pada Dajjal. Nah di sini kemudian ada dua aliran tentang tulisan tadi. Imam Nawawi mengatakan menurut arti hakikat. Tadi ada arti hakiki, ada majazi. Hakiki ya tulisan. Tapi Imam Nawawi, Imam Manawi mengatakan tidak. Itu majazi. Arti kiasan. Bukan arti harfiah. Tentang tulisan. Artinya tanda-tanda orang ini jelas bahwa dia itu. Sebab dikatakan Nabi yang bisa baca itu hanya orang Islam. Kalau orang kafir sesama kafir nggak tahu tulisan itu. Jadi katanya Imam Manawi kalau begitu itu bukan arti tulisan dalam arti tulisan. Kalau tulisan biar orang kafir pasti bisa tahu. Nah ini jadi itu dia besok di hari kiamat. Orang yang Islam yang mukmin tahu ini orang kafir. Betapapun dia bisa bertolak nikah, kita tahu dia kafir. Ini menurut arti dari dua imam. Nah, sekarang kalau orang ini memang orang celaka, dia tidak tahu bahwa ini kafir atau tidak kafir gitu. Sehingga orang ini menjadi korban. Selanjutnya ada lagi keterangan hadis begini. Ad-Dajjalu a'warul 'ainil yusra. Bahwa Dajjal itu ya saya begini. Meripati pijet. Akwar itu pijet. Jadi kalau makna yang biasa. Akhwarul 'ainil yusra. Di dalam riwayat yang lain akhwarul 'ainil yumna, yang kanan. Ada dua riwayat. Nah di sini tentang arti akhwar. Ini ada dua. Sebab ada tofiah, menonjol, apa itu? Mendulu. Jadi ada yang mendulu, mengatakan mendulu. Jadi dengan perkataan lain ringkasnya begini. Dikumpulkan ini hadis, ini ya sih bilang kanan ini. Pokoknya ini nanti kalau diterangkan satu-satu kan terlalu lama ya. Jadi pokoknya begini. Dajjal itu matanya itu gimana? Kalau satu itu dihapus, tidak ada matanya. Cuma yang ada matanya ini mendulu. Seperti apa itu anggur. Buah anggur. Dan kira-kira itu ya dulu. Nah ini anunya. Terus di selanjutnya dikatakan jufalus syar, lebat rambutnya. Jufal, jadi seperti kandang ayam gitu kira-kira ya, seperti sarang gitu ya, jadi bombyong. Lalu dikatakan ma'ahu jannatu wa nar, dia membawa surga dan neraka. Nah, ini hadis tadi itu. Fanaruhu jannah wa jannatuhu nar. Dia bawa dua, surga dan neraka.
Surganya dia adalah neraka. Nerakanya dia, nah itulah surga. Ini kata-kata apa ya? Nah ini jangan diartikan hakiki, jangan diartikan surga-surga, masa surga di tangannya orang itu ya. Jadi perbuatannya itu yang seolah-olah menggambarkan surga, kenikmatan, justru di situ itu. Orang kalau ikut dia di situ, dia akan masuk neraka-nerakanya Tuhan. Nah, itu yang dimaksud. Kemudian ada hadis lagi yang lain. Ad-Dajjal la yuladu lahu. Dajjal itu tidak diperanakan. Jadi Dajjal itu tidak punya anak. Ini hadisnya. Ada lagi yang mengatakan wala yadkhulul Madinah, dia tidak bisa masuk ke kota Madinah, wala Makkah, dan tidak bisa masuk ke kota Makkah. Dia bisa masuk ke mana saja. Karena dijaga malaikat di kota-kota itu. Walhasil kalau kita melihat ini, maka banyak yang pokoknya dari hadis-hadis. Dajjal itu memang orang. Dajjal itu memang orang. Dan sebagai tandingannya di dalam hadis, kalau sudah hari kiamat itu sudah dekat, maka Dajjal akan muncul. Dan Dajjal ini yang membunuhnya adalah ini soal-soal yang kita sendiri tidak perlu memperdebatkan ya. Itu toh makin akan ini saja, tunggu tanggal mainnya ini saja. Tentang takwil ini terus terang saja tidak masalah. Jadi, tapi kalau ada orang mungkin ya biarkan aja, itu haknya dia, nggak apa-apa, kan tidak berbahaya itu, tidak membahayakan kepercayaan agama. Jadi memang ada hal-hal yang sebenarnya tidak praktis atau tidak perlu diributkan. Ya sudah, biarkan aja. Tapi buat orang-orang yang punya pegangan ini, maka hadis ini sudah tidak diragukan lagi. Ini menggambarkan orang. Memang malah di hadis lain dikatakan Dajjal ini yang sanggup menghadapi hanyalah Isa. Besok Nabi Isa itu diturunkan lagi. Ini tentang turunnya Nabi Isa. Ini juga akan mengundang perdebatan. Sekarang di mana Nabi Isa? Nah, ini memang ada yang mengatakan itu mati biasa. Tapi kalau menurut Quran, ya, bagaimana? Jangan tanya saya, itu tanya pada Tuhan. Bagaimana Tuhan kau mengangkat Nabi Isa, ditaruh di mana? Tanya aja pada Tuhan. Ya, di mana Tuhan? Lu udah tahu percaya. Kalau saya percaya, Tuhan mengangkat dan besok Nabi Isa akan diturunkan lagi. Tapi kalau sudah dekat, dari mana sampai selesai? Jadi kalau mau bicara soal ini, saya kira sekaligus kita bicara soal hari kiamat saja sekaligusnya. Apa hadis-hadis mengenai kiamat? Tanda-tanda datangnya kiamat itu dibagi dua. Ada tanda-tanda kubro, al-alamat kubro, asyaratus sa'ah al-kubro, ada yang asubro. Ada tanda-tanda yang kecil. Nah, sekarang sudah banyak yang nampak tanda-tanda kecil. Tapi ada tanda-tanda yang besar yang dinyatakan dalam hadis, antara lain seperti terbitnya matahari dari mana? Dari barat. Itu sudah dekat sekali. Juga Dajjal ini termasuk dekat sekali. Untuk membuktikan kebenaran apakah Dajjal itu orang, apa cuma lambang, apa kita nututi umur kita itu. Ya. Tapi sampai mesti nututi. Bagaimana caranya? Kita ini nututi Dajjal apa enggak? Hah? Bisa jawab enggak?
Kita nututi terbitnya matahari dari sebelah barat apa tidak? Hah? Ya apa? Kira-kira aja lah, kira-kira. Hah? Apa kita akan menangi kiamat apa enggak? Nah, kalau saya mati lebih dulu, umpamanya saya tabrak motor tahun ini mati, apa saya bisa? Bisa. Loh, bagaimana? Justru gitu. Jadi manusia ini sudah mati. Maka ini akan dibangkitkan, dikembalikan ke bumi ini lagi, dijember lagi, karena akan dijember lagi. Jadi sudah mati besok. Prit, entah prit itu bunyinya bandar, tidak tahu deh. Pokoknya orang itu dengan kain kafannya, ya, keluar. Jadi seperti perang Kristen, gitu. Tapi yang banyak, telanjang pula. Mereka yang tidak bisa amal baiknya, telanjang. Dan orang sudah tidak perhatikan telanjang dan telanjang. Dari ributnya nggak ada. Begitu kita masuk kembali ke bumi ini sudah kacau. Aturan alam sudah lepas. Tidak ada gaya tari itu tidak ada sudah. Gunung akan terbangan seperti kan kapas seperti kapuk. Ini lautan akan darah. Sampai digambarkan orang yang waktu itu hamilnya keluar apa itu? Gugur. Maka dibuang itu. Anak yang disusukan bayi dibuang. Ibu lupa bagaimana. Kali ibu. وقال الإنسان ما لها إلا زلزلة الأرض زلزالها. Jadi orang kita semua yang mati-mati itu akan bangun. Menangis aja khawatir. Menangis, semua menangis. Dibangkitkan kita. Biarpun matinya sekarang. Serentak kan ya. Jadi bangkit dari kubur itu tidak ada yang besokan. Tidak serentak satu waktu. Hilang warga, hilang teman, hilang al-akhillah, teman yang kental. Wah ini kita kalau dongeng lalu panjang ini kan, biar kita tunda aja ya. Satu waktu saya ingin menerangkan bagaimana gambaran hari kiamat. Cuma orang menangis, di saat itu Nabi. Saat itu semua matahari itu di saat itu kita ikut menyaksikan. Karena itu untuk gampangnya pilihlah satu di antara iman percaya kepada Quran hadis yang menyatakan dan menceritakan itu, atau itu banyak digambarkan dalam Quran orang yang tidak percaya. Ketika dia sudah di ambang pintu kematiannya, baru saja, ya Allah, kembalikan aku Tuhan. Sebentar saja saya mau sembahyang. 1 menit saja. Tidak ada waktu. Sahabat yang mati di dalam medan perang, gugur sebagai syuhada. Yang ditangisi waktu di kuburan dia ditanya, Abdullah, Jabir bin Abdullah yang mati. Katanya Nabi, itu Abdullah ditanya, kamu minta apa? Tuhan menuruti semua permintaan. Bahwa pada waktu itu mau minta Mercedes yang tidak bisa dipakai dari sana. Emas berlian tidak berlaku di sana. Pangkat kedudukan tidak ada di sana. Apa yang sana? Tuhan, apa saja saya meminta. Berilah kesempatan sekali lagi saya ingin gugur di medan perang. Saya ingin mati lagi di medan perang.
Sebab dia tahu bagaimana pahala yang disediakan dari ininya, dia bisa kembali. Makanya malaikat saya dari Tuhan satu ini. Kalau satu nggak bisa kembali lagi dari itu orang baik kok. Orang yang gugur di medan perang bisa kembali lagi supaya mati perang lagi. Bisa 10 kali dia dikembali. Ingin mati gugur di medan perang 10 kali maksudnya. Apalagi yang brengsek ya berat ditolak mentah-mentah. Malah sesalan dari perbuatan zalimnya manusia itu. Memang oleh Tuhan hampir semuanya ditunda pada waktu ambang pintu. Ini sangat sesalan yang tidak habis-habis. Memang orang yang koruptor, orang yang jahat bisa naik pangkat apa bayar, tapi dia pada saat dia menghadapi di sana, filmnya itu dibuka. Di sana dia teriak-teriak, dia minta ditangguhkan, tapi tidak bisa. Nah di sana jadi siksaan pribadi saya terangkan. Seorang dokter tanya pada saya, kenapa Pak? Anak saya itu sampai tanya sama saya tidak bisa jawab, tolong Pak Yai jawab. Kenapa? Anak saya itu sudah jadi dokter, malah dokter ahli. Dia tanya, Pak, akhirat itu apa ada, Pak? Akhirat apa? Loh, enggak, saya ditanya. Dongengan agama itu betul. Apa cuma sama jempol? Loh, kamu ngomong begini, nak? Saya ini sudah lama di Jakarta. Mata saya melihat sendiri bagaimana orang yang koruptor itu begitu gampang menumpuk kekayaan. Dia mendapat perlindungan langsung tidak langsung, Pak, ini mata saya. Tapi sebaliknya teri dicekal seperti apa yang dibiarkan? Kalau dibiarkan artinya Tuhan tidak ada. Orang itu ngaku-ngaku orang, ya, anaknya bagaimana korupsi sudah merajalela, justru yang kakak malah yang selamat, tidak selamat malah yang lebih terlibat ini sampai menggoyangkan imannya. Saya itu jawabnya cuma satu. Saya membacakan ayat. Di dalam sebuah ayat dikatakan, andai kata Tuhan memperhitungkan dosa orang-orang, maka tidak ada orang lagi di dunia. Itu ada ayat. Maka diambil 3 semua. Tetapi memang sengaja Tuhan memberikan kesempatan kepada orang-orang itu untuk perbaiki kesalahannya. Nah inilah sifat halim. Disebut Tuhan itu mempunyai sifat halim. Halim itu begitu lapang dada sampai orang yang salah tidak spontan, tidak kontan dihukum. Sampai orang ini diberi waktu dan kesempatan yang terbaik. Dan membiarkan orang untuk perbaiki ini namanya halim. Ini sifat Allah. Untuk ini maka dosa itu dibagi. Dosa pribadi perorangan ini yang diberi kesempatan orang itu menyadari dan perbaiki sampai batas di ambang pintu kematiannya. Kalau sudah di ambang pintu, maka dia sudah terlambat. Di sana dia akan disikap apa yang selama ini dia tidak tahu. Gambaran perbuatan kejahatannya, dosanya, segala-galanya itu baru dia akan dibuka pada saat dia akan mati. Jika itulah menyesal yang besar tidak. Tapi kalau kesalahan itu kolektif, kesalahan dari masyarakat, maka menurunkan azab. Gempa, wabah, perang bentuk siksa.
dari Allah. Kesalahan kolektif itu dihajar. Jadi sesuatu yang bersifat umum itu didera oleh Tuhan dengan otak. Tapi kalau perorangan itu, namanya orang dan sembahyang, nggak apa-apa lah. Saya cukup sehat, ya, nggak apa-apa. Kan kaya, mamanya itu ya. Orang berzina, mamanya. Kenapa? Sekarang banyak obat untuk menyelamatkan dan penyakit. Syukur enak. Saya sudah 30 tahun semua. Di mana? Oh, sudah segala bangsa. Gak apa-apa toh. Nah ini orang merasa aman karena dibiarkan itu. Memang silakan terus. Nanti pada satu saat dia akan dipukul oleh dosanya. Dia akan dipukul oleh perbuatannya. Bukan orang tuanya, bukan polisi, bukan tetangganya. Dosanya sendiri akan membayar. Orang yang melakukan dosa perjalanan, dia tidak punya ketenangan. Dia terus dihantui, dibayangi, diikuti. Dia tidur terus, diikuti oleh dosanya. Kalau sampai tidak percaya, boleh dicoba. Ya. Coba aja membunuh orang tidak punya salah. Bunuh. Tidak ada orang tahu. Sampai terus dihantui. Apalagi sampai tidak pernah melakukan. Ya. Membunuh orang tidak pernah. Hanya satu kali bunuh. Coba saya ingin tahu. Akhirnya mana? Membenamkan dirinya, melupakan dirinya dalam dosa dengan menumpuk-numpuk dosa. Kenapa? Saya lari dari hati saya. Itu UFO yang sebenarnya dia lari. Oh, rojak. Lupa dia. Pulang. Oh, ditunggu. Kembali lagi ke alam kenyataan. Inilah orang gelisah. Orang frustasi di dalam hidup. Orang yang berdosa, orang yang punya salah. Tapi orang yang tidak punya salah, tidak punya utang. Tenang. Enak. Duduk. Silakan siapa? Gitu. Tapi kalau banyak utang, sudah bayar. Duduk. Nah, itu contoh kecil-kecilan ya. Ya ini maaf saya sendiri ini ya. Kalau nggak punya saya cerita pengalaman saya. Sekalipun saya ini bukan supir, tapi saya cuma kadang-kadang gitu. Kalau nggak punya SIM ya, kelihatan aja. Polisi jauh. Ya aku terus, aku leren. Tapi saya perlu ke sana. Ya apa? Tapi setelah saya punya SIM, itu selamat sama polisi berani saya. Berani, nggak punya salah. Tapi kalau orang punya salah, ya Allah, ada orang pakai capil, dikira polisi. Wah, karena mata saya dapat terang gitu, ya. Petani atau manol, masih kira polisi. Begitulah ya. Jadi soal ini saya melantur sedikit, ya. Mudah-mudahan ini sekaligus mengisi kekosongan pengajian, ya. Mudah-mudahan kita dipelihara oleh Allah dari kesalahan-kesalahan yang kita sengaja maupun yang tidak disengaja, dan setiap kesempatan yang diberikan kita untuk menyadari kesalahan, untuk mendapat kesempatan kita mengadakan koreksi, mudah-mudahan saat-saat itu dapat kita manfaatkan dengan petunjuk. Tidak ada yang memudahkan. Kalau sudah diberi petunjuk, dimanapun kita tertentu, masih bisa, masih. Tapi kalau sudah tidak ada sekalipun kita tekun di tengah-tengah karena itu orang yang sudah diberi petunjuk oleh Allah, mohonlah satu doanya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana
Wahai ya Tuhan kami, ajaran Quran. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau belokkan hatiku sesudah engkau memberikan. La tuzigh qulubana. Jangan kamu selewengkan hati kami. Ba'da idh hadaitana. Sudah engkau memberikan petunjuk kepada kami. La tuzigh ya Tuhan. Wahab lana min ladunka rahmah. Berilah dari kami rahmat. Tetap harapkan rahmat. Berarti apa? Tindakan Allah. Ini harus dibaca berulang-ulang. Bagi orang yang sudah mendapat petunjuk, jangan lupa baca doa ini. Al-Quran ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini kalau sudah mendapat petunjuknya, jangan dicabut petunjuk. Saja wallahu a'lam. Kalau memang saatnya nanti akan saya tambahi penjelasan sepenuhnya. Untuk kali ini saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.